Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Kita baca doa Allahumma arhamna bil Qur'an 1 2 3. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Kita buka Al-Quran lanjutin yang kemarin sampai di An-Nazi'at ayat Sekarang 16. sekarang nadahu ya. Kita kolosal dulu. Anda dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kemarin nggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak gitu. Biarkan itu jadi lembaran masa lalu. Dua harokat ya. Kalau itu lebih dari dua harokat dan yang terpenting dia nggak natural. Natural bahasa Arabnya adalah tobi'i. Di sana tobi'i. Bacaan kita tadi nggak tobi'i, nggak natural. Setelah huruf C huruf apa? D. Nah, bilangnya kita D, nggak ada yang D, nggak ada yang gitu kan? Itu kita mengucapkannya secara dibuat-buat atau natural. Nah, natural itu bahasa Arabnya tobi'i. Di sini namanya nanti dalam ilmu tajwid mad tobi'i. Mad tobi'i itu adalah mad yang apabila dia ada huruf alif setelah fathah, waw setelah dhamma, ya setelah kasroh, ketemu selain hamzah dan sukun. Di sana Bismillahi setelah mad itu huruf apa? Ha. Ha itu hamzah bukan? Bukan. Sukun bukan? Bukan. Maka di sana jatuhnya ke mad tobi'i. Mad tobi'i itu apa? Mad yang diucapkan secara natural. Tidak akan lebih dari kadar segitu dan tidak akan kurang dari itu. Segimana dong? Udah tahu setiap orang. Setelah huruf C adalah huruf D itu dipaksakan ya pasti. D pasti dipaksain. Coba natural, normal huruf C, setelah huruf C huruf nah segitu D, setelah D nggak ada setelah D nggak mungkin. Kalaupun mungkin itu cuma satu, dipaksakan pasti. Nah dipaksakan itu dalam ilmu tajwid namanya nanti mad far'i, mad yang nggak asli. Ada penyebab tertentu dia menjadi lebih panjang dari kadar natural. Contoh ketika ketemu hamzah, idza jaa nggak bisa, idza jaa nasrullahi wal fath. Dan seterusnya. Oke, ulangi.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Innahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Di sana tidak ada huruf mad setelah ya bengkong, alif bengkong. Gak ada hamzah kan, maka jangan dipatenkan seperti ini. Tua, gak ada hamzah, maka jangan digituin. Tua, tua, dan tidak tua. Itu ada hamzah sukun. Maka kita tidak perlu menghadirkan huruf yang memang aslinya tidak ada. Oke, coba kita ya melatih huruf mad. 1 A, 2 turun, 3 turun, 4 mati. Contoh A, sampai kita tidak merasakan ada dampak hamzah sedikit pun. Kita coba 1 turun, 3 turun, ulangi 1 turun lagi, habis. Itu kalau naik motor itu 30, 20, 10, 7, 6 langsung nabrak. Itu masih terhentak. Kalau terhentak itu masih nabrak hamzah. Coba bandingkan antara 1 dengan 2 ya, nanti sama Bapak dan Ibu semua. Manakah yang ada hamzahnya, mana yang enggak ada hamzahnya? Mana yang ada hamzahnya dulu? 1 2 mana yang ada hamzahnya? Nah, jangan seperti itu. Karena di sana kan nggak ada hamzahnya, maka jangan ditabrakin juga. Tua dan tidak tua. Tua. Kita coba, harus latihan dulu sebelum ke praktek. 1, 2, 3 A. Panjangin. Turun. Turun suara itu. Mati. Keren. Jangan sampai nabrak ya. Nah, sekarang ganti pola. 1 tetap, 2 tetap, 3 tetap, 4 mati. Contoh 1, 2, 3, 4 mati. Contoh lagi dan tidak ada tidak. Coba 1, 2, 3. Mantap. Sekarang 1, 2, 3 mati. Sekarang 1, 2 mati. Nah, itu mati. Tuwawa, tuwawa, tua. Dan kenapa harus kita patenkan yang ini? Karena nanti akan ada banyak lagi matobi yang di ujung kata itu. Ulangi. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Innadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Alhamdulillah, keren. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Tahan, jangan lagi. Tagha. Matobi itu berapa?
berapa? Ada yang pernah belajar nggak? Mad tabi'i berapa harokat? Iya, 2 harokat. Kalau 2 harokat berarti 2 kali huruf tersebut. Gho tambah gho jadi go. Kalikan go, segitu kan? Go, segitu dan tidak go. Udah mah kepanjangan ada hamzah pula. Go, segitu. Terus gunnah ditahan lagi ya. Innahu tagha. 1 2 3. Innahu tagha. Mantap. Faqul hal laka ila an tazakka. Faqul hal laka ila an tazakka. Za. Ujung lidah sejajar sama ujung gigi di bawah, jangan sampai nempel. Ini ujung gigi di bawah nih, lidahnya nih, gigi di bawah. Ini ujung lidah sejajar juga. Kasih jarak. Jarak itulah nanti akan menghasilkan bunyi gesekan. Jangan sampai nempel, karena nempel itulah yang nanti akan menjadi fitnah ja. Idza juljilati enggak zulzilati. Kita coba ya, challenge ya. Ikuti Anda dulu. Za ja jaza zaja. Sekarang kayak cepat. Zaja jaza jaza. Dan sekarang jimnya sukunkan. Zajiro. Indah. Alhamdulillah. Nah, sekarang lanjut lagi. Antazakka. Masih ada orang maja. Za. Coba. Lagi 1 2 3. Nggak ada ja. Zai semua. Za. Keren. Zi. Zu. Zu. Dan tidak zu. Nanti dia rusak zainya. Zu. Jangan jadi ju, jangan jadi zu juga. Nanti dia huruf itu sempurnanya cuma 3. 1 makhraj, sumber suaranya dari mana. 2 sifat, bagaimana digimanain bunyinya. Yang ketiga, dia karakternya tebal apa tipis. Zai tadi sudah makhrajnya ya. Sifatnya dia mengalir dia. Kemudian ada desis dan yang lain-lainnya. Oke. Yang ketiga dia itu tipis. Kalau gini ibu dan bapak semua, kira-kira bunyi tebal apa tipis? Dibandingkan dengan 1, 2, mana yang tipis? 1 tipis. Nah itu adalah huruf atau jiwa dari huruf za, zi, zu, dan tidak rusak saat rumah. Za, zi, offset ya. Belum waktunya monyong udah monyong. Zu. Kenapa kita katakan offset? Karena semua huruf berharokat pasti akan melewati sukun dulu. Sukunnya za itu gimana? Nah itu dia jiwanya. Domahkan zu. Kalau sukunnya dapat, semua harokat dapat, semua pakaiannya dapat. Tapi kalau jiwanya kena, semuanya kena. Zu, bukan za. Zu itu baru za. Oke. Ila antazakka. Coba. Ila antazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Keren. Kalau ada kho sukun, setelah fathah dia tebal ya. Fatah dan tidak fatah. Fatakhsha.
Fa'arahul ayatal kubra. Satu hul, dua hul, satu hul, dua hul. Yang mana? Mana bunyi yang tipis? Satu hul, dua hul. Mana yang tipis? Nah, yang itu yang pertama dipakai. Karena lam itu tebal itu hanya pada lafzul jalalah aja, sebelumnya fathah atau dhamma. Allah. Nah, selain itu al tipis semua. Kita tidak bisa mengucapkan kul, tidak bisa mengucapkan kul huwallahu tidak, fa'arahul tidak, tipis. Ikutin al nggak ada waw. Allah itu ada waw nggak? Terus kenapa ada bunyi waw? Satu Allah itu waw. Allah dan bukan kalau itu waw. Yo, menyebut nama roh kita sendiri, nggak ada huruf waw. Misalkan nama Mam, nama siapa? Ismam, nama antum? Lihat, antum kira-kira nerima nggak nama antum Imam tapi tambahin huruf sin? Tidak. Tuh kan? Ini lafzul jalalah tidak ada wawunya, kita nambahin wawu, sadar atau nggak sadar? Muhatan. Kita coba al. Setelah itu bilang al-nya agak monyong sedikit tapi nggak monyong. Al, coba. Tipis dulu. Al. Panjangin. Al. Coba. Nah, itu dia. Dan tidak ada wawu. Baru setelah itu lepasin fathah. Contoh. 1 al, 2 rahang tebal, 3 fathah ya. Perhatikan dulu. Allah sempurna dan tidak ada waw di sana. Karena kalau ada waw jadinya Allah. Ada waw dulu baru masuk lam. Maka untuk bacaan Al-Quran yang tersandarkan dari guru ke guru itu adalah tidak ada wawunya dan memang tidak ada wawunya. Kita coba lagi. Al. Panjangin al. Tahan tebal. Fathah. Sempurna, keren. Siapa yang berani menerima challenge mengucapkan Allah 3 kali, nggak ada hanya. Ucapkan lam tebal. Allah. Apa? Nasi uduk. Nah, sudah menunggu. Nasi apa? Nasi liwet ya. Nasi liwet sudah menanti. Dia nanti apa namanya ngambil nasi liwet paling pertama. Ada ibu? Pahami? Allah. Lagi? Allah. Tidak pakai. Masih kerasa bibirnya. Allah. Yang lain? Ada nggak nih? Kalau nggak ada, nggak apa. 1 sampai 3 ya, kita coba hitung. Pak Subari. 2, 3. Siapa Pak Subari? Pemberani dan tangguh. Allah. Lagi? Allah. Mantap, deket banget sih. Keren. Berarti nanti ngambil nasi liwet paling pertama. Itu ya. Nah, sekarang di sini tidak pada posisi lafzul jalalah, maka dia tipis, tidak al tapi al, ul tetap al, bunyi al-nya tetap dijaga al. Fa'arahul, coba. Hul. Tetap tipis ya. Habiskan. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa 'asa.
untuk ininya tandain berarti ya sampai poin catatannya adalah berarti tadi lam tebal, hati-hati lam tipis, lam tebal tidak ada waw, lam tipis jangan tebal, hati-hati sebelum doma. Terus apa lagi tadi catatannya? Guna pertahankan yang nun min tasydid tahan. Terus matobi'i jangan kepanjangan. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Kemarin ada yang masih ingat apa itu Al-Quran? Satu. Mukjizat. Enggak, masa langsung mukjizat. Satu. Kalamullah dulu. Baru kedua, mukjizat. Tiga. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Mantap, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, harus kepada Nabi Muhammad. Terus diriwayatkan dengan Mutawatir. Mutawatir itu apa? Banyak. Mutawatir itu adalah yang meriwayatkannya, yang menyampaikannya itu lebih dari 10 orang dan semuanya itu harus adil, dobit, kuat hafalan, bagus karakternya, soleh orangnya. Sekarang Al-Quran berapa orang yang ngeriwayatin? Zaman sekarang aja kan ada jutaan orang yang hafal Quran, banyak sekali. Gimana dengan zaman sebelum kita 100 tahun ke belakang, 200 tahun ke belakang, 300 tahun ke belakang? Itu namanya mutawatir. Terus apa lagi? Dimulai Langsung ke sana. Dimulai dengan Fatihah. Sip, dimulai dengan Fatihah apa Fatihah? Kayaknya di daerah Jawa tertentu ya, ada huruf H itu berubah jadi K ya. Abdul Hamid jadi Abdul Kamid. Soalnya ada pernah punya teman namanya Abdul Kamid. Terus jadi enggak. Punya ada salah satu teman laki itu dia namanya Siti Robingatun. Nanya, "Bu, memang namanya Siti Robingatun? Bukan Robingatun." Iya, yang Robingatun katanya dia di artinya. Lagi Abdul Kamid. Jadi K. Hah? Apa? Semangil tuh dari Ismail. Bang Haji jadi Bang Kaji. Haji jadi kaji. Jadi apa namanya? Dimulai dari surat Al-Fatihah. Diakhiri dengan surat An-Nas. Apa lagi? Tertulis di dalam mushaf. Mushaf itu apa? Tulisan. Buku. Mushaf itu apa? Mushaf itu dari kata suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang terjilid atas dan bawah. Itu mushaf. Lembaran-lembaran yang berisi kitab suci, kalam suci, ada jilid atasnya, ada jilid bawahnya, itu namanya mushaf. Nah, kalau nggak ada jilidnya, itu lembaran biasa bro. Terus udah ya? Itu dia. Jangan lupa pahala membaca Al-Quran itu sangat dahsyat. Nanti insya Allah kita akan bahas. Nah sekarang kita akan masuk ke slide kedua, yaitu bagaimana supaya Al-Quran terinstal di dalam hati. Jadi kalau selama ini misalkan Al-Quran itu masih sekedar tertulis, apalagi misalkan jarang dibaca, berdebu. Jadi kenapa kita mesti berinteraksi dengan Al-Quran? Satu, pastinya ada banyak sekali bab tentang membaca Al-Quran ini dalam kitab-kitab yang berbicara tentang hal ini. Namun di sini kita akan disaring saja mewakili setiap babnya. Pertama adalah bab tentang orang yang membaca. Bab tentang orang yang membaca pahala tilawah Al-Quran. An Abi Mas'ud radhiyallahu radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'an atau man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya saja, dia mendapatkan satu pahala. Sudah selesai? Belum. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, di sini disebutkan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan kata Rasul alif lam mim itu satu huruf. Tar.
Rasul mengatakan alif lam mim itu aku nggak mengatakan satu huruf. Berarti seolah-olah di sana ada sebuah mafhum. Mafhum itu sebuah pemahaman. Ada sahabat yang memahaminya alif lam mim itu satu huruf dan ternyata memang begitu. Jadi satu huruf itu sangat luas sekali. Al-Quran turun dengan 7 huruf. Maksudnya huruf yang mana? Huruf ain, sin, zai, bukan yang itu. Maksudnya satu huruf itu adalah masjidun, masajidun. Itu adalah satu huruf. Ada yang mengatakan huruf pertama, ada yang membaca satu masjid. Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidin. Ada bacaan lain, maka lil musyrikin ay ya'muru masjidallahi syahidin. Satu masajid, satu masjid. Satu siapa, satu siapa, itu satu huruf itu nih. Dalam konteks yang lebih luas. Nah, di mana satu huruf di mana itu dibaca dengan beberapa bacaan. Bacaan pertama adalah di mana, di mano. Nah, lihat diistilahkan satu huruf. Nah, huruf lebih luas. Huruf nanti yang dengannya tersusun satu makna. Contohnya alif batata, dengannya tersusun satu makna dia. Huruf yang memiliki makna, huruf yang tidak punya makna, sama huruf yang Al-Quran turun dengannya. Itu huruf itu luas sekali. Nah, sekarang di sini aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf karena di sini ternyata memang para sahabat memahaminya adalah huruf itu dengan pemahaman yang sangat luas. Nah, ulangi lagi ya. Ha, zai, mim itu ada satu huruf. Tapi itu huruf yang sangat kecil. Jadi kalau dibagi itu nanti kalau ada kawan di situ, huruf terbagi menjadi 1, 2, 3. Huruf yang punya makna, contohnya kayak ke, di, ila, mim itu kan satu huruf. Dia punya makna dia. Wa, wau dengan satu huruf dan punya arti kan dia. Dan ada huruf yang tidak punya arti. Huruf yang tidak punya arti itu nanti ada 2, huruf yang asli, huruf yang palsu. Huruf yang asli itu adalah huruf yang nanti terbagi menjadi 2 dulu. Huruf hijaiyah, huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah adalah alif ba ta sa, huruf abjadiyah adalah a ba jim dal ha wa za. Huruf abjad kuno. Abjadiyah ada 28, hijaiyah ada 29. Nah, nanti huruf yang 11, huruf yang tadi palsu contohnya apa? Huruf yang palsu itu adalah huruf yang ada bunyinya namun tidak ada tulisannya. Contoh, bunyi nun samar. Gimana tulisannya? Nggak ada. Nebeng ke huruf nun. Bunyi tashil. Di Al-Quran ada ajami Gimana tulisannya? Nggak ada. Nebeng ke huruf hamzah. Nah, apalagi misalkan mim samar. Gimana nulisnya? Nggak ada. Nebeng ke huruf mim. Ada 8 dia. Nah, nanti lebih lanjut insyaallah Ustaz Albar akan menjelaskan. Di sini ternyata ada yang nyusup nih. Oke. Terus nanti yang ketiga adalah huruf yang Allah turunkan Al-Quran dengannya. 7 huruf. Maka di sini Rasul pengen menakidkan maksud huruf di sini adalah huruf yang paling kecilnya. Jadi setiap huruf, misalkan contoh masjid, M-nya itu dihitung, A-nya itu dihitung, S-nya itu dihitung, J-nya dihitung, I-nya dihitung, D-nya dihitung. Jadi bukan masjid satu itu satu huruf, bukan. Masjid itu adalah berarti M-A-S-J-I-D. Ada 6 huruf. Cuman masalahnya masjidnya bukan dalam versi hitungan huruf kita M-A-S-J-I-D. Versi hitungan huruf Al-Quran Mim, Sin, Jim, Dal. Berarti 4. Makanya membaca Al-Quran itu tidak bisa pakai bahasa Latin. Dan tidak boleh yang terpenting. Kenapa? Kalau ada, pertama tidak bisa. Kenapa? Karena itu nanti berkaitan sama dia membaca Al-Quran kalam suci, per hurufnya itu ada nilai pahala. Dan yang kedua, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau ada orang membaca Al-Quran dengan menuliskan Al-Quran dengan tulisan Latin, itu nilai mukjizatnya, nilai penjagaannya itu akan rusak dia. Jadi jadinya Al-Quran jadi hilang. Tapi tenang aja, Allah menjamin Al-Quran itu terjaga. Oke. Pahalanya adalah dihitung per satu huruf yang paling kecilnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu 5. Tapi bacaannya seperti apa dulu? C. Karena bacaan itu cuma ada 2, bacaan yang biasa dan bacaan yang mahir. Bacaan yang biasa, apalagi disertai dengan masih ada pembelajaran di sana, kena huruf ini, kena huruf itu,
wa huwa alaihi syaqun lahu ajran, dapat 2 pahala. Bacaan yang mahir ma'asafaratil kiramil bararah, tempatnya bersama para malaikat dan rasul yang mulia kelak nanti. Mantap. Terus walakin, akan tetapi mutakikan nih, alif harfun 1 huruf, lamun 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim juga 1 huruf. Alif lam mim, dapat pahala insyaallah. Jadi dahsyat ya kalau kita baca sehari 1 halaman, mendawamkan aja. Atau paling tidak kita mendawamkan setiap malam surat Tabarak. Kenapa? Karena surat Tabarak itu dia adalah surat yang kata para sahabat al-mani'ah. Walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran banyak-banyak, paling tidak ya kadar 3 halaman Tabarak. Nah, dan itu nanti baru kerasanya adalah pas kita nanti sudah kuburan dibelah baginya, set masuk ke sana barulah kerasa. Tapi pas dia pengen balik lagi bisa, ya terlambat. Next, yang kedua, untuk orang yang mau menjadi penghafal Al-Quran. Sip. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yuqalu, di sana pakai fi'il mudhari, yuqalu akan dikatakan, nanti kelak akan dikatakan, li sahibil qur'ana, untuk para sahabat Al-Quran kelak nanti di hari akhir, iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattilu biha fid dunya, sebagaimana dulu engkau sering tartilkan Al-Quran di dunia. Fa inna manzilataka, karena kedudukanmu adalah hari ini, inda akhir ayatin, adalah di ayat terakhir, taqra'uha, yang kau baca. Di sini ada 2 pemahaman para ulama hadis. Yang pertama adalah ini yang paling kuatnya, dikatakan ketika ashabul Quran sudah masuk ke dalam surga, untuk menentukan di level, di derajat mana dia itu tinggalnya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Grand Syekh Al-Quran, Syekh Dr. Ahmad Islam Osrawi, ketika dalam daurah di Indonesia, di Bandung, ketika pas kita lagi acara haflah. Yuqalu sahibul Quran ini adalah dalil yang paling kuat tentang derajat surga. Surga ada berapa tingkatan? Tidak terbatas. Tingkatannya surga itu adalah sesuai dengan ayat Al-Quran. Nah, artinya dahsyat sekali. Ketika seseorang membaca Al-Quran nanti bisa dia masuk ya. Misalkan Pak Rudi masuk dalam surga, amin ya Rabbal alamin. Nanti tolong ingat kita ya, masuk surga. Setiap orang muslim, ya lah, tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti, segala bentuk pertanyaan nanti. Masuk misalkan, Allah masukkan dengan rahmatnya kan. Pasti setiap orang muslim itu kan punya Al-Quran di dalam dadanya kan, pasti. Dia sholat pakai apa kalau bukan sama Al-Quran? Walaupun cuma Al-Fatihah kan. Cuman ketahuilah nanti itu adalah hari penyesalan, di mana penyesalan itu tidak ada gunanya. Nah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nah, hari di mana saat itu sudah tidak ada lagi gunanya harta, dan juga tidak lagi gunanya anak dan keturunan. Udah, karena mereka masing-masing semuanya anak keturunan sibuk dengan kondisinya masing-masing. Udah, ada saat-saat di mana mereka masih syafaat, dan ada saat-saat di mana orang sibuk sendiri. Dah masuk, baru setelah itu dikatakan, wahai sahabat Al-Quran, ingat di sini hanya untuk para sahabat Al-Quran saja. Pertanyaan di sini masih pertanyaan yang menjadi misteri itu adalah, apakah kita layak dikatakan sahabat Al-Quran? Kita mungkin bisa menganggap seseorang, misalkan kita mungkin bisa mengaku-ngaku sultan itu adalah teman kita. Coba tanya ke sultannya, sultan kenal nggak sama siapa, misalkan Opi, misalkan Opi yang mana? Opi. Tapi kata Opi, dia kenal sama sultan. Semua rakyatku adalah di bawah naunganku. Udah. Nah, kan? Jadi satu arah aja dia. Artinya kita nggak bisa mengatakan Al-Quran adalah sahabatku. Maksudnya kita bisa mengatakan itu, tapi tidak bisa mutlak pasti Al-Quran nanti akan menganggap pula kita sebagai sahabatnya. Dah.
Kalau seseorang sudah diangkat menjadi sahabat Al-Quran, itu udah benar-benar cipratannya tahu. Cipratannya aja itu adalah orang tuanya itu dipakaikan mahkota yang kilau cahayanya itu lebih terang, lebih baik daripada cahaya matahari di saat mereka menyinari rumah-rumah dunia. Lebih baik. Dah, kemudian orang tuanya itu dipakaikan juga hullataini, atasan dan bawahan, pakaian khusus orang tua yang anaknya penghafal Quran. Ditanya dianya sendiri gimana? Yes, itu cipratannya aja. Kayak gitu. Dianya sendiri ulaika ahlullahi wasafwatul malam. Mereka adalah keluarganya Allah dan hamba-hamba pilihannya. Dah, artinya kalau misalkan seorang anak dia punya prestasi kemudian dimuliakan oleh sultan, nggak mungkin orang tuanya itu nggak ke bawah. Dah, orang tuamu mau apa dibikinkan? Dah, ini dibikinkan. Ini cipratannya aja. Dianya sendiri gimana? Itu nanti. Nah, di sini dikatakan ketika seseorang masuk ke dalam surga itu maka dikatakan bacalah. Kemudian setelah itu naiklah. Kemudian tartilkanlah sebagaimana dulu engkau mentartilkan Al-Quran di dunia. Dan tartil adalah ruhnya tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tingkatan bacaan paling cepatnya itu ada standarnya. Namanya hadir. Hadir itu bacaan cepat tapi tetap masih menjaga kaidah-kaidah hukum yang ada. Dah. Tartilkanlah Al-Quran. Di Al-Quran juga ada kan? Waratil Quran tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Tartilkan sebagaimana dulu kau mentartilkan Al-Quran di dunia. Karena kedudukanmu adalah di akhir yang kau baca. Bacalah misalkan orang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naik. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik. Maliki yaumiddin. Naik. Terus naik sampai surat misalkan Al-Baqarah ayat 5. Udah segitulah posisinya. Disitulah kedudukannya. Orang kedua masuk baca, tartilkan dan naiklah selama ketika engkau mentartilkan tersebut. Naik. Dan dalam dalam taklikan atau tahkikan tafsiran hadis tersebut adalah wa inna ahlal jannah yartaqi kulla ayatin darajatan. Setiap satu ayat itu naik ke satu derajat dalam surga. Ya, mantap. Jadi kalau udah kayak gini kita masih bisa mengatakan anak saya aja yang ngapalin Quran, saya mah udah faktor U. Faktor U atau faktor A atuda. Terus sekarang gini gimana? Maka yang terbaik adalah sekarang tidak ada kata terlambat. Terlambat itu kalau nyawa di atas kerongkongan itu batas. Jadi sekarang gimana? Ya udah kita mau nanti di tempat VIP atau di ekonomi. Oke. Nah, maka di sini harapannya adalah dengan menjadi seseorang penghafal Al-Quran. Karena nanti ketika dibaca kan nggak mungkin baca, tapi Qurannya ketinggalan misalkan di Bandung misalkan. Quran ketinggalan di Bandung, maksudnya mushafnya ketinggalan di Bandung. Ini mah duniawi, ini mah makhluk. Mushaf ini makhluk, kalamnya yang firman itu. Ini dibakar anti api. Anti api enggak? Enggak lah, berarti Al-Quran terbakar? Enggak, mushafnya yang terbakar. Qurannya mah tetap ada. Apakah Al-Quran pasti di dalam mushaf? Tidak. Misalkan ketika Pak Amin hafal surat Al-Ikhlas, tuh ada Al-Quran surat Al-Ikhlas di dadanya Pak Amin. Nah, di sini dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas ini adalah salah satu metode para sahabat untuk menjaga Al-Quran, menjaga Al-Quran di dalam dada dan menjaga Al-Quran di dalam tulisan. Cuma bedanya kalau di zaman Rasul tulisannya masih tercecer. Baru setelah di zaman Abu Bakar dikumpulkan menjadi satu. Nah, jadi seperti itu ya pahala menghafal Al-Quran. Karena saat itu ketika kita membaca, nggak mungkin membaca apa yang tertulis mana, apa yang ditulisnya nggak ada. Membaca apa yang kita bawa ke dalam barzakh, ke dalam akhirat, ke alam akhirat. Oke. Berikutnya 3 dulu aja. Perumpamaan seseorang yang membaca Al-Quran dan yang tidak membaca Al-Quran. 1, ini adalah buah utrujah. Kita lihat. Jeruk. Enggak, bukan jeruk. Salah satu jenis jeruk. Utrujah.
Memang namanya buah utrujah. Masalul mu'min. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasul bersabda, masalul mu'min, perumpamaan seorang mukmin ya, bukan muslim, mukmin. Kenapa? Karena mukmin pasti muslim, muslim belum tentu mukmin. Syahadat dia muslim. Sholat dia, nggak sholat dia, dilihat nanti nggak sholatnya karena apa. Ya, kan nanti kalau di kita kan ada istilah Islam KTP. Memang dia KTP-nya Islam, tapi sholat kan nggak pernah. Padahal sholat itu adalah pembeda antara iman dengan kufur. Ya, Islam dan kufur. Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah kama salil utrujah, seperti buah utrujah. Rihuha thayyibun, aromanya wangi, wa ta'muha hulun, dan rasanya lezat. Ini adalah perumpamaan. Artinya namanya perumpamaan, saat itu Rasulullah SAW berdasarkan wahyu, karena Rasul itu berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul mengumpamakan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utrujah. Ketika misalkan bayanginlah, misalkan imam lagi ngaji nih, tilawah. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiba-tiba misalkan Bu Eri lagi misalkan bangun kan, imam bacanya jam 3 dini hari misalkan. Nah, Bu Eri pas lagi bangun, lagi nyain sahur, mendengar suara sayu-sayu. Suara apa? Enak banget. Tentram. Ya. Dia namanya aroma itu kan, aroma itu kan terasa sama orang lain. Itu kalau sama golongan manusia. Gimana kalau sayanya di sampingnya itu ada semut-semut. Dia mendengarkan juga hujan yang tadinya ribut jadi tenang, angin yang tadinya kencang jadi tenang. Jangan salah loh, itu bisa jadi karena Al-Quran kita. Ya. Kalaulah seandainya angin yang kencang ribut badai ya istilahnya sama azan itu bisa. Nah, pastinya karena apa? Karena izin Allah pastinya. Dengan lantunan suara azan dia bisa jadi tenang. Gimana dengan kalau dibacakan Al-Quran? Nah, pernah dicoba kan? Ya. Dan nantilah ini hal-hal yang itu di luar nalar manusia. Bayi yang sedang rewel pernah nggak? Ya, bayi rewelnya ampunan digendong sama siapapun nggak mau, disusuin nggak mau, gendong sama bapaknya, bacain Al-Quran, diem langsung. Dan ini nggak sekali dua kali kita praktekin. Dah, senada TPS jadi salah satu sanksi. Bacaan Al-Quran, diem langsung. Orang sakit, sini dipeluk, bacaan Al-Quran. Pokoknya ada sesuatu minimal dia tenang gitu, jadi tenang. Dan ini kan juga pernah kita bukan pernah sekali dua kali, tapi cukup sering gitu kita praktekkan. Artinya bacaan lantunan Al-Quran seseorang itu menghasilkan aroma yang sangat wangi untuk sekelilingnya. Dianya sendiri manis dalamannya. Itulah mukmin yang membaca Al-Quran. Dianya sendiri baik, modelnya, pribadi yang sangat baik. Sekarang gimana kalau seandainya mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Ini dia contoh, ini dia perumpamaan. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu adalah kama salit tamr, seperti buah kurma kata Rasul. La rihalaha, dia tidak punya aroma, tapi dirinya pribadinya manis. Artinya dia enggak menghasilkan kebaikan apa-apa untuk orang lain, tapi dirinya sendiri baik. Hanya dia tidak memberikan kebaikan apa-apa pada orang lain. Nah, ini adalah perumpamaan sangat baik. Ini sebenarnya kurmanya ini tamroh. Jadi kurma itu dia ada levelnya ya. Kalau level kurma yang masih ada di dalam pohon itu namanya balah. Nah, kan kayak kita ya, padi kan. Kalau masih ditanam namanya apa? Padi kan. Terus kalau udah diangkat jadi gabah mah bekasnya udah. Hah? Iya, gabah. Gabah benar? Gabah mah bekas ya kan? Sekam bukan. Bukan ya? Oh, memang gabah namanya ya? Kan ilmu baru ini. Gabah. Terus kalau udah
dimasak jadi apa? Beras. Oh ya jadi beras dulu lah. Beras dulu habis beras Nasi. jadi nasi. 4 berarti tahapannya itu. Walaupun dalam bahasa Inggris rice semuanya rice dari awal sampai rice. Nah itu juga di dalam kurma juga sama. Jadi kalau sebutin sampai ke tamroh itu kurma yang udah istilahnya udah masak, udah tinggal siap ya karena nanti ada lagi kurma muda beda lagi namanya rutob namanya. Terus kalau kurma yang sudah diolah itu namanya tamroh. Aromanya nggak ada, tapi rasanya manis. Itu perumpamaan kita kalau tidak membaca Al-Qur'an. Sekarang lawannya mukmin adalah apa lawannya mukmin? Musyrik. Musyrik itu dia selevel sama kafir. Lawannya mukmin munafik. Kenapa? Kafir itu lawannya orang yang berserah diri. Lawannya apa? Orang yang ingkar, menutup diri. Orang yang masuk berserah diri, pasrah. Itu kan pasrah itu kan bahasa Arabnya aslama yuslimu pasrah. Dah. Kayak bodoh sama. Itu ada kebakaran. Apa namanya? Aslama Islam, lawannya menutup. Itu adalah kafir ingkar. Nah, di atas setelah Islam itu nanti di dalamnya itu ada 2 orang yang taat sama orang yang jahat gitu. Soleh dan toleh. Nah, yang soleh itu adalah namanya mukmin, yang toleh itu nanti dilihat dulu derajatnya. Mukmin kafir, mukmin munafik. Di atasnya mukmin, ini level tertingginya muttaqin, takwa. Oke. Orang yang muttaqin pasti mukmin, pasti muslim. Orang yang mukmin belum tentu muttaqin, pasti muslim. Orang yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muttaqin. Salah satunya puasa itu la'allakum tu'minun, tuslimun, enggak, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dan janganlah kalau kamu mati janganlah dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muttaqun mukminun muslimun. Jadi ketika di sini ada tentang konsep Allah Taala itu sangat menyukai yang mudah untuk umatnya. Pokoknya kalaupun seandainya kamu tidak bisa mati dalam keadaan muttaqin, kamu nggak bisa mati dalam keadaan mukmin, maka jangan sampai kamu mati dalam keadaan kafir. Seenggaknya kamu mati harus dalam keadaan muslim. Itu kalau untuk kebaikan kamu sendiri. Nah, perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu adalah seperti ini ya. Apa ini? Ini adalah kemangi ya. Kalau dalam bahasa ilmiahnya cinnamon. Apa namanya? Bunga surawung. Surawung dimakan pahit ya? Pahit enggak? Enak malah kan, cuman kan di Arab gak ada paria bu. Kalau ada paria, kemudian kemudian disampaikan dalam wahyu mungkin perumpamaan orang munafik itu adalah seperti paria. Enggak lah, munafik yang tidak membaca Al-Quran nanti setelah ini. Ini munafik yang membaca Al-Quran. Mungkin nggak orang munafik membaca Al-Quran? Orang kalau ngomong berdusta, dikasih amanat dia khianat, kemudian dikasih kalau dia berjanji dia ngingkar. Kalau sholat dia malas-malesan. Itu kan tanda-tanda munafik gitu kan. Tapi baca Quran bisa nggak? Mungkin banget. Nah seperti ini perumpamaannya. Seperti tanaman ini namanya raihan. Sebentar. Mungkin kita ada yang pernah berpikir ya, aduh saya punya saudara namanya Raihan, apa ganti aja kali ya namanya misalkan. Enggak, ini hanya perumpamaan aja. Bukan berarti yang diumpamakan itu adalah sesuatu yang jelek, yang buruk. Enggak lah. Allah Ta'ala tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia kan? Ini perumpamaan aja.
Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu adalah seperti ini. Dia punya aroma, tapi dirinya pribadinya pahit. Kan kalau ada orang munafik nih, misalkan dia membaca Al-Quran, ternyata suaranya itu dia adalah misalkan mantan juara idol dunia misalkan, baca Al-Quran dia misalkan dan ternyata suaranya enakeun untuk orang tertentu gitu. Untuk orang yang paham ternyata hancur tajwidnya misalkan. Tapi untuk orang tertentu enakeun misalkan. Ya kan? Enak rasanya. Maksudnya aromanya enak. Tapi pas di cross check ternyata banyak sekali catatan dalam dirinya. Ya. Ini adalah raihana. Rihuha thayyibun. Aromanya baik, wangi, tapi wa ta'muha rasanya pahit. Nah, terakhir Buah ya, buah tanaman. ya dia kan ada buahnya juga tuh. Terakhir ini dia perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Itu adalah seperti buah hanzol. Semangka ya. Hanzol kan hanzolah namanya. Amber. Dia hanya tumbuh di dataran dataran yang sangat panasnya di atas 40 derajat. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzolah. Tapi ada nama sahabat namanya Hanzolah. Iya. Sekali lagi ini hanya perumpamaan saja. Terus dalam buah tersebut ada keburukan. Justru obat ini obat yang mantap. Nanti kita bukakan lah. Tanaman obat penyakit gula, pencegah kanker. Kemudian orang yang pencernaannya rusak. Terus setelah kita baca faidah buah hanzolah ini. Dia memang pahit, namanya tanaman obat. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti hanzolah. La rihalaha, dia tidak punya aroma, wa ta'muha murrun, dan rasanya pahit. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan juga Muslim. Dah, kalau kita ulangi, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti utruja. Duren. Duren enggak semua orang suka aromanya. Saya pernah kan kita bawa duren dari Banten, sempat di belakang mobil seminggu nggak hilang-hilang baunya. Akhirnya dilaginya pakai sunlight, pakai apa pokoknya sabun-sabunan. Aromanya nyengat banget. Orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti utruja, mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma, munafik yang membaca Al-Quran seperti raihana, munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti hanzolah. Lumayan tiga hadis yang berbicara tentang motivasi supaya kita ini selalu baca Al-Quran. Satu lagi, anak tutup dengan sebuah motivasi. Dan ini disebutkan di dalam hadis Imam Al-Munziri dalam kitab Tarjih wa Tarhib di jilid kedua tentang keutamaan membaca Al-Quran pada malam hari. Diriwayatkan dari Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr adalah seorang sahabat. Usaid bin Hudayr suatu ketika fi mirbadihi. Mirbad itu adalah tempat pengolahan susu, tempat beliau bekerja. Yaqra'ul Qur'an, sedang membaca Al-Quran. Tapi kudanya berlompat-lompat, berjikar-jikar. Ketika Usaid membaca Al-Quran, kudanya itu melompat-lompat. Tanda melihat sesuatu hal yang tidak biasa. Udah, setelah itu Usaid pun menghentikan bacaannya, kudanya pun tenang. Setelah itu lanjutkan lagi, jikar-jikar lagi. Udah, setelah itu berhenti lagi, kudanya juga berhenti. Dilanjutkan lagi, jikar-jikar lagi, berhenti juga. Karena khawatir di samping kuda tersebut ada Yahya. Yahya itu adalah putranya. Fakhasyitu, beliau mengatakan, aku takut antaqa Yahya, kuda tersebut mengenai putranya Yahya. Akhirnya fakharajtu, aku pun keluar. Nah, pas dia keluar, faida, dia pun melihat mithlu az-zullati. Ketika dia keluar dari tempat kerjanya tadi, tempat pengolahan susu tadi, melihat ke atas,
Farafa'tu ra'si, aku pun melihat ke atas. Fa'idha, ternyata mithlu dhullati, ada seperti awan, azulatu awan, nauman. Fiha amthalus suruji, di dalam awan-awan tersebut itu ada seperti lentera-lentera. Pakai jama as-suruj, jama dari sirojun. Siroj itu lentera ya. Lentera. Kalau Anam saat itu langsung ngebayang itu adalah kayak apa ya? Kayak kunang-kunang. Kunang-kunang. Arajat fil jawi, naik ke atas hatta ma araha, sampai tidak terlihat lagi. Nah, dan setelah itu kisahnya tidak dilanjutkan. Nah, setelah itu langsung faghadawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun bergegas menemui Rasul. Nah, saat itu aku pun menceritakan. Nah, apa respon Rasul ketika diceritakan sama Usaid tersebut? Ya Rasulullah, apa namanya? Inni qara'tul Qur'an fi jawfil lail, aw ma fi ma'na. Aku membaca Al-Qur'an pas tadi malam, al-barihah tadi malam membaca Al-Qur'an di tempat pengolahan susuku. Kemudian aku pun melihat reaksi kudaku berlompat-lompat. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, "Iqra." Ya benar-benar itu. Iqra. Terusin. Nah, kemudian begini dan begitu, terusin. Begini begitu, terusin. Nah, sampai selesai kisahnya. Nah, sampai dia melihat apa namanya itu tadi, awan di dalamnya itu seperti ada lentera-lentera naik ke atas perlahan-lahan sampai nggak kelihatan. Saat itu Rasul langsung menjawab, tilkal malaikatu, itu adalah malaikat. Tastami'u, yang sedang, pakai fi'il mudhari. Ini apa namanya, tentang istilah fi'il ini kita harus apa namanya, untuk orang yang mau lebih dalam mengenal apa namanya fi'il ya. Fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan kepada waktu. Itu fi'il namanya. Kalau telah itu namanya madhi. Kalau sedang atau akan itu namanya mudhari. Kalau di situ juga perintah itu namanya amr. Nah, di sini pakai fi'il mudhari. Apa namanya? Tastami'u ila qira'atika, yang sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Apa kata Rasul? Tilkal malaikatu, itu adalah malaikat yang sedang mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Falau qara'ta, kalau engkau melanjutkan bacaanmu, la asbahat yarahan nasu ma tastatir minhum, maka orang-orang itu akan menjadi bisa melihat sesuatu yang seharusnya terhalang dari mereka. Bayang nggak? Kita lagi ngaji nih, jauh itu apa? Jauh itu adalah di apa namanya? Jauh itu rongga. Ya. Maksudnya adalah malam hari, kan malam itu kan terbagi menjadi 3. Malam pertama, malam kedua, malam terakhir. Malam pertama itu adalah ya dibagi 3 aja lah pokoknya lah. Mulai dari habis isya sampai sebelum subuh dibagi 3. Nah, waktu terbaik buat bermunajat, bertilawah itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan waktu terbaik untuk beristighfar adalah pada waktu ujung dari malam terakhir, yaitu pada waktu sahur. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, itu sekilas tentang apa namanya baca Al-Quran. Bayangin ketika kita membaca Al-Quran, jangan anggap kita baca Al-Qurannya sendiri. Ada yang mendengarkan itu. Maka bacalah dengan bacaan terbaik yang pernah atau yang bisa kita lakukan. Demikian untuk apa namanya, ini namanya adalah lebih ke pecutan-pecutan aja. Jadi sifatnya masih belum masuk ke bab tentang keilmuan. Ini lebih kepada motivasi-motivasi. Berarti dapat berapa slide kita? Dapat 4 slide. Sip, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada yang kena angin gaib soalnya nih. Angin gaib itu. Iya, soalnya hujan. Lagi ada apa? Ada sate ya. Cuanki. Tadi nanya. Sudah kedengeran kali? Pakai mic ya? Ini ya. Ada lagi nggak? Enggak. Biar kedengeran sama yang lain. Ini Pak, saya ingin tanyakan kalau kita akhir sholat ya Pak ya, tahajud akhir. Tahajud akhir itu ada yang bilang boleh kita berdoa dengan bahasa kita sendiri
maksudnya nggak pakai bahasa Arab. Tapi ada yang bilang kalau sholat wajib itu nggak boleh pakai bahasa Arab sendiri, jadi harus pakai itu gimana kalau Ustaz? Ada lagi? Nanti disatuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini Pak Ustaz menyebutkan bahwa kalau anak rewel gitu, anak rewel terus kita membaca Al-Quran gitu. Nah, terutama ini balita ya. Balita itu kadang-kadang nangis terus gitu, tapi kadang-kadang enggak gitu. Saya dihubungkan dengan penyakit ain itu Pak Ustaz. Penyakit ain di balita itu katanya ini berhubungan dengan update status di HP gitu. Nah ini misalnya ada seorang ibu yang ada bayinya, nah itu di dalam ilmu penyakit ain itu kalau ke balita itu bisa menyebabkan penyakit ain. Nah, yang saya tanya hubungannya misalnya penyakit ain ke balita itu bagaimana gitu. Terus dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa beliau itu kepada cucunya Hasan Hussein itu ya Pak Ustadz itu pernah meruqyah dengan doa. Nah ini dalam penyakit ain itu solusinya karena ruqyah itu tadi jadi membaca doa. Nah ini untuk meruqyah itu ada doa khusus gitu. Kalau misalnya anak itu rewel, apakah ada doa yang khusus atau misalnya semua ayat-ayat Al-Quran bisa dijadikan solusi untuk menanggulangi penyakit ain itu. Itu mungkin untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak mau menanyakan masalah kedudukan kita di akhirat nanti itu pada bacaan ayat terakhir yang kita baca. Nah itu kedudukan di sini maksudnya yang dibaca dengan mushaf atau dengan hafalan. Kita dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba satu persatu dari Bu Jenderal. Oh, Bu Jenderal. Bu Fendi siap. Iya. Enggak, tadi saya dengar Jenderal kan. Kalau ingat Bu Jenderal. Apa tadi lupa? Oh iya sih. Karena akan coba lihat biar biar langsung lihat sama-sama di Al-Qur'annya. Atau di sini aja. Di dalam Al-Qur'an misalkan contoh di surat Al-Baqarah. Ada berapa kata yang berbicara tentang ini misalkan contohnya bahwasanya Allah itu Maha Tahu.
Misalkan tentang tentang dialog antara Allah Ta'ala dengan malaikat. Ketika Allah pengen menjadikan di muka bumi ini adalah khalifah yang memakmurkannya. Lalu kata malaikat protes. Intinya takutlah ya, bukan judulnya memakmurkan, tapi kalah menghancurkan. Masuk kata Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku maha tahu apa-apa yang kalian tidak ketahui. Dan banyak contoh ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang Allah itu maha mengetahui apa yang terbesit di dalam hati. Nah, ini adalah dalil yang sangat kuat bahwasanya ketika kita berdoa, bahkan kita gak sempat mengucapkan pun Allah itu sudah tahu kebutuhan kita. Nanti ada di dalam beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ketika seorang hamba tidak sempat meminta karena banyak bertilawah, karena banyak berzikir, maka Allah Ta'ala sampaikan, a'taituhu, aku akan memberikan kepadanya afdhala ma u'ti as-sa'ilin, sesuatu yang jauh lebih baik daripada sesuatu yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Ketika seorang hamba itu gak sempat, misalkan ngaji dia sepanjang malam itu, sholat, gak sempat meminta, jangan khawatir, Allah itu sudah maha tahu, bahkan memberikan yang lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Kalau kita mau mengungkapkan gimana? Saat terdekat seorang hamba dengan Allah Ta'ala adalah saat sujud. Gak mesti sujud terakhir. Gak mesti sujud terakhir, saat sujud. Kenapa? Karena saat itu adalah kondisi seorang hamba itu benar-benar dalam kondisi yang paling rendah. Otak gitu kan, kalau jalan dia di atas, kalau sujud dia paling bawah. Sejajar sama kaki mau. Kondisi yang paling rendah seorang hamba itu adalah saat sujud. Maka fa'aksiru minad doa, maka perbanyaklah doa di sana. Udah, doa yang panjang. Cuman gini Bu. Nah, kalau boleh saya bertanya atau buat semuanya nih. Dari beberapa penjelasan tadi untuk jawaban Bu Zainal, menurut Bapak dan Ibu semua, lebih memanjangkan berdiri atau memanjangkan sujud? So, kita voting lah ya. Kita kalau lagi sholat nih, misalkan sholat tahajud nih, memanjangkan berdiri atau memanjangkan sujud? Ya, ada yang bilang berdiri, ada yang bilang sujud. Namun tahukah kita, Bapak dan Ibu semua, warga RT 05 New Guyuk, berdiri itu adalah lambang penghambaan, sedangkan sujud itu adalah lambang permohonan. Rasulullah itu dari riwayat-riwayat yang masyhur yang sampai ke kita, lebih panjang sujud meminta atau lebih panjang berdiri sampai kaki bengkak? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang bahkan kisahnya itu sampai masuk di surat di dalam Al-Quran, surat Fatir. Bukan surat Fatir. Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman sampai akhir. Itu ada berbicara tentang Utsman bin Affan yang sering menghatamkan Al-Qur'an di dalam sholat. Jadi mulainya pada sholat Isya, selesai sebelum subuh. Dan kalau ditanya Rasul kenapa melakukan hal yang demikian, sahabat yang lain juga melakukan hal demikian, itu adalah bagian daripada rasa syukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka memberikan pengorbanan yang sangat sedikit itu mah nggak ada apa-apanya. La in syakartum la azidannakum. Tapi sekali lagi ya, level para sahabat, ini level para sahabat. Sedangkan kita entah di mana posisinya.
Kalau ibarat kata ini dalam apa? Kalau level tertinggi di olahraga badminton itu ada olimpiade. Kalau kita mungkin kayaknya di RW aja ngap-ngapan misalkan. Kalau level RW juga ngap-ngapan. Nah, memanjangkan sujud, memanjangkan berdiri itu berbeda posisinya di hadapan Allah Taala. Orang yang karena banyak berdiri sampai bengkak kaki, nggak sempat keburu azan subuh misalkan meminta, bahkan Allah berikan sesuatu yang jauh lebih kepada orang yang meminta. Tapi orang yang memanjangkan sujud itu adalah lambang dia banyak permintaan, permohonan. Itu juga wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah Taala, pasti akan aku beri. Masalah nanti akan menggunakan lafaznya dengan bahasa Arab atau bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa apapun itu, Allah itu Maha tahu. Tapi jangan dijaharkan. Oh, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kuliah ya Allah, ya Allah. Jangan, di dalam hati aja. Dan ada lagi doa terbaik itu saat sebelum salam. Makanya kalau sebelum salam itu kan ada doa yang sangat dianjurkan, 4 doa. 1, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur, fitnah kehidupan yang sangat dahsyat, apa lagi? Azab kubur, terus apa lagi? Azab jahannam, kemudian fitnah kehidupan sama fitnah dajjal. Itu doa yang sangat ini. Jadi aman ya Bu Zainal ya, nggak mesti harus pakai bahasa Arab. Bahkan Bu Zainal nggak mengucapkan pun Allah tuh Maha tahu. Maksudnya nggak sempat mengucapkan ya. Kita ada keinginan tapi nggak sempat mengucapkan. Yang kedua, tadi dari Ibu Musoleh. Bu Soleh. Bu Soleh itu tentang ada Pak Soleh di sini. Oh, Insya Allah lengkap ya, pasangan bersanad. Penyakit ain. Sebelumnya di surat Al-Qalam itu ada wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlimunaka bi absarihim la yuzlimunaka main mata dia. Lam menasami dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Itu adalah ngomongin tentang penyakit ain dan dalil tentang penyakit ain. Ain itu apa sih? Penyakit ain itu adalah salah satu penyakit yang dia masuk di babnya itu adalah hal-hal yang seperti itu, sihir di bab-bab yang seperti itu, hal-hal yang seperti itu gaib. Ini akan kena kalau kita nggak punya perisai pertahanan diri. Tapi kalau kita punya perisai dan pertahanan diri, mau 100 orang, mau 1000 orang yang masih guna-guna dengan penyakit ain itu nggak akan mempan dengan izin Allah. Penyakit ain itu adalah ketika seperti ini. Ketika misalkan kita punya anak nih, bilang sama tetangga, ini anakku ini ranking 1 terus loh, lu ini ganteng banget. Akhirnya si tetangga ini dia ngerasa nggak ini kan pokoknya sirik, iri atau gimana lah katanya. Maka dia pun misalkan pakai gimana dibantu sama dukun segala macam kayak gitulah, itu nanti bisa kena. Dan ini juga sebenarnya kalau di dalam di dalam etika, kode etik itu, ketika kita mendapatkan kenikmatan itu ujub tidak boleh, tetapi mengungkapkan dalam bentuk tasyakuran itu yang sangat dianjurkan. Kita punya nikmat lahir anak ketiga, keempat, maka saat itu undang tetangga, ayo makan, itu adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan. Beda dengan kita punya anak tapi kita cuman membangga-banggakan saja, misalkan anakku itu gini, itu sangat rentan dengan penyakit ain. Tapi sekali lagi obatnya 2, di antara obat itu adalah Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq itu semua yang berkaitan sama sihir, itu Al-Falaq. Sedangkan An-Nas semua yang berkaitan dengan waswasah, kekhawatiran, takut ini, takut itu segala macam, itu obatnya An-Nas. Jadi seperti itu Ibu ya, sangat mungkin terjadi. Itu kalau seandainya kitanya lemah.
tapi bisa diperkuat dengan tuntutan tameng tadi itu. Yang ketiga, membacanya nanti pas di derajat surga itu, tingkatan surga, apakah membaca? Sekarang kita yang kita pahami membaca itu apa? Membaca itu apa? Pakai mata atau bisa nggak pakai mata? Harus ada objeknya atau bisa tanpa objek? Membaca loh. Lihat, harus ada objeknya. Coba ayat yang paling pertama Al-Quran turun itu apa? Iqra, bacalah. Ada objeknya? Nah, kan? Berarti yang paling pertama harus kita pahami adalah arti membaca itu nggak mesti harus ini kita membaca melihat dengan sesuatu juga. Melantunkan, melafazkan itu adalah membaca juga. Coba misalkan Diki bacain Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Harus ada mushafnya nggak? Harus. Nah sekarang pertanyaannya adalah saat itu kita gimana mau melihat sesuatu? Sedangkan mushaf ini kan sifatnya kan makhluk, dia di dunia aja dia dibuat sama orang percetakan lembar-lembarannya maksudnya. Tapi kalam-kalam sucinya itulah firmannya yang tidak akan pernah hilang. Jadi makanya tadi masuk di babnya itu adalah di bab keutamaan menghafal Al-Quran. Yang jelas semua kita berupaya yang terbaik itu menjadi penjaga Al-Quran. Itu dia. Tapi kan Bu, ntar dulu. Ini sebenarnya kan ini kan nanti itu paling terakhir banget nih, sebelum di surga atau neraka itu kan nanti posnya panjang banget itu. Bisa jadi di barzah aja kita wah, alhamdulillah gitu kan. Belum lagi di mahsyar nanti gimana, belum lagi di mizan. Pokoknya man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Banyak ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang walaupun di dalam hati kita ini sekecil apapun terbesit la ilaha illallah, dia berhak masuk surga. Cuma masalahnya satu, apakah dicuci dulu di neraka nauzubillah atau langsung alatul, kalau istilah orang itu langsung jalan tol. Itulah nanti tergantung rahmat Allah Ta'ala. Salah satunya adalah wa inna kulla tajirin min wara'i tijarati dulu. Kayaknya tahun-tahun yang lalu ya ada kajian rutin setiap hari Ahad di sana menjelaskan tentang pos-pos akhirat tuh. Pertama pos barzakh seperti apa, ininya apa namanya, bahayanya seperti apa, perlindungan seperti apa. Nanti di sana tuh ke mahsyar itu gimana, bagaimana orang kebingungan segala macam, terus sampai ke terakhir itu nyebrang sirat, jatuh ke jahanam, selamat surga. Tapi sebelum itu nanti orang semuanya pada kecapean minum di haud telaga Rasul, dan hanya orang tertentu saja yang bisa ke telaga Rasul. Baru dari sana itu diseru lah. Cuman pas di sana itu masuk di level mana kita akan berada, ini dalilnya. Alhamdulillah. Ini dari dulu sudah dari sebelah kanan itu wajib sehat wajib, jangan capek pisan wajib. Ya sudah, kalau gitu kita untuk formalnya kita segitu dulu. Nanti kita mungkin bisa lanjutin sambil ngobrol-ngobrol. Kita cukupkan majelis untuk malam hari ini dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.